Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza 'jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi a'malis shalihat wa nahana an a'malis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jawad wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul atiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiris sa'ah. Wa ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Para jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada hari ini dan waktu yang sama, seluruh umat Islam di penjuru dunia ini bertakbir memandangkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari ini pula lah ada peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni adanya hari raya Kurban dan ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Mekah. Para jemaah rahimakumullah, ketika kita mentakbirkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka maha besar Allah, maha agung Allah menunjukkan bahwasanya diri kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas, yang patut kita sombongkan. Harta, jabatan, kekuasaan yang kita miliki hari ini tidak pantas sama sekali untuk kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang pantas
untuk sombong diri hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki seluruh isi dunia ini, bahkan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pada saat ini pula umat Islam berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat yang lain, berlomba-lomba untuk berkurban yang diwujudkan dalam bentuk kambing, yang diwujudkan dalam bentuk sapi, yang diwujudkan dalam bentuk unta, semata-mata karena ingin mendapatkan cintanya Allah, seperti Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Para jemaah rahimakumullah, kalau kita mengambil sebuah arti dari kurban, kurban berasal dari qaraba yaqribu takriban, yang memiliki arti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, pada hakikatnya harta yang kita miliki saat ini, jabatan yang kita miliki saat ini, dan keluarga yang kita banggakan saat ini, itu semata-mata hanya titipan Allah, hanya bersifat sementara, yang kelak ketika kita sudah dijemput oleh ajal kita, kemudian kita dikuburkan, tidak ada satupun kebanggaan-kebanggaan yang kita banggakan di dunia ini akan dibawa oleh kita ke alam kubur. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi thalathin." Ketika anak cucu Adam sudah meninggal, inqata'a amaluhu, maka akan putus seluruh amalnya, illa bi thalathin, kecuali 3 perkara. Perkara yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah, di mana ketika kita masih hidup sering mengeluarkan, memberikan sebagian harta kita di jalan Allah. Walaupun kita sudah meninggal, maka pahala itu tetap mengalir kepada diri kita. Yang kedua adalah ilmu yang tanfa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memberikan sebuah ilmu kemudian dipraktekkan oleh orang lain, dan orang lain mengajarkan kepada yang lainnya, kemudian dipraktekkan, walaupun kita sudah meninggal dari muka bumi ini, pahalanya akan tetap mengalir pada diri kita. Yang ketiga, kata Nabi, amal yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal, yaitu waladun sholih yad'una lahu, yaitu anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Rawahu Imam Muslim. Para jemaah rahimakumullah, mungkin di benak kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan laqab, mendapatkan julukan oleh Allah Khalilullah dan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim memiliki julukan kekasih Allah dan bapaknya para nabi. Rahasia apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika masa hidupnya? Dan nama Nabi Ibrahim istimewanya selalu disandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tahiyat di dalam salat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
Rahasia apa yang dimiliki? Kunci apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim sehingga sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di masa hidupnya yaitu birrul walidain, sangat menghormati kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya Nabi Ibrahim menyembah berhala, bahkan ayahnya tidak hanya menyembah berhala, tetapi yang membuat berhala, yang menciptakan berhala, Nabi Ibrahim datang dan selalu mengajak untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayahnya, menjauhlah engkau wahai Ibrahim, saya usir, jangan sampai saya melihat dirimu kembali. Tetapi Nabi Ibrahim walaupun dikatakan seperti itu, tidak marah, tidak emosi, karena Nabi Ibrahim sadar itu adalah orang tuanya. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, sa'astaghfiruka, maka aku akan tetap meminta ampunan kepada Allah. Itulah kunci yang pertama kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di masa hidupnya, Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ketika Raja Namrud beserta prajuritnya mengadakan pemburuan di hutan, kemudian hanya Nabi Ibrahim yang tidak ikut berburu, dan patung-patung yang ada semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kecuali satu patung yang sangat besar itu ditinggalkan, tidak dihancurkan, dan kapak yang dibuat untuk menghancurkan ditaruh di patung yang paling besar. Setelah Raja Namrud beserta pasukannya datang, tiba-tiba kaget melihat seluruh patung berhala itu hancur. Kemudian bertanyalah siapa yang tidak ikut. Hanya Nabi Ibrahim yang tidak ikut waktu itu. Kemudian Nabi Ibrahim disidang, diadili, ditanyakan, siapakah yang menghancurkan berhala ini? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, hanya ada satu patung yang paling besar dan kapak itu ada di tangannya. Prajurit dan Raja Namrudnya mengatakan, tidak mungkin patung ini bisa menghancurkan patung-patung yang lainnya. Untuk memegang kapak saja dia tidak mampu, untuk berjalan saja dia tidak mampu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud, kalau sudah tahu bahwasanya patung ini tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, kenapa kalian masih menyembahnya? Kenapa kalian masih minta pertolongan kepada patung ini? Tetapi karena Raja Namrud adalah orang yang berkuasa, ketika orang yang cerdas, ketika orang yang pintar berada di tengah-tengah orang yang bodoh, maka orang yang pintar itulah seperti Nabi Ibrahim dikatakan orang gila waktu itu. Sehingga Nabi Ibrahim diadili dan dihukum. Inilah kunci yang kedua atas kecerdasan Nabi Ibrahim di masa hidupnya. Kunci yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika masa hidupnya, sehingga menjadi Khalilullah, sehingga menjadi keturunannya Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah kedermawanan dan sangat menghormati tamu yang datang di rumahnya Nabi Ibrahim.
Di suatu riwayat dikatakan bahwasanya ada tamu tidak hanya jam 8 pagi, tidak hanya jam 12 pagi yang datang, tidak hanya setelah sholat isya yang datang, tetapi malaikat yang menyamar menjadi manusia datang bertamu jam 1 malam di waktu tuan rumah itu adalah istirahat dan tidur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan senang hati menjamu, bahkan menyembelihkan kambingnya untuk tamu tersebut. Itulah kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yang keempat, yang terakhir, kenapa Nabi Ibrahim sampai mendapatkan julukan Khalilullah? Yang keempat adalah kesabaran dan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim untuk memiliki anak beserta istrinya menunggu tidak hanya umurnya 40 tahun, menunggu tidak hanya umurnya 50 tahun, tetapi Nabi Ibrahim ketika memiliki putra yang bernama Nabi Ismail, umurnya sudah 86 tahun. Apa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan dari orang-orang yang soleh. 86 tahun Nabi Ibrahim sabar menunggu mendapatkan putra yang bernama Nabi Ismail. Kemudian kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah diuji lagi ketika melihat anak kecil Nabi Ismail yang masih berumur 7 tahun. Senang-senangnya orang tua melihat putranya, karena Allah sangat iri kepada nabi-nabinya yang di hatinya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Ibrahim. Wa id qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, saya menyembelihmu. Fandur mada tarot, apa pendapatmu terhadap mimpi yang saya miliki? Nabi Ibrahim, walaupun dia sudah jelas perintah dari Allah, tetapi masih menanyakan pendapatnya putranya Nabi Ismail. Fandur mada tarot, apa pendapatmu? Fandur mada taro ini bisa kita implementasikan di keluarga kita, di dalam kehidupan pendidikan kita. Ketika ada aturan, ketika kita membuat aturan, tetapi siswa-siswi kita juga dilibatkan agar mereka juga bisa bertanggung jawab atas aturan-aturan yang sudah disepakati. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Para jemaah rahimakumullah, ini adalah bukti kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, sehingga menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun 86 tahun menunggu putranya untuk lahir di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jemaah rahimakumullah, di hari yang sama ini saudara-saudara kita seiman dan semuslim
melaksanakan ibadah haji di tanah suci, kita doakan bersama. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan keselamatan, dan semoga dijadikan hajinya haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada yang pantas didapatkan oleh orang yang mendapatkan haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Dan kita doakan semoga kita semua yang masih belum ditakdirkan oleh Allah, belum diundang oleh Allah ke tanah sucinya, segera ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila syahidil basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al ghana wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa wa sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al awwala yawmina hadan salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Allahumma rabbi habli minas salihin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad was-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi